Ya Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, karena malam hari ini Engkau masih memberikan kami waktu, kekuatan, dan juga kesempatan ya Tuhan untuk mengikuti Zoom meeting di FPF Osaka ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semua adalah karunia-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Evangelis Budi Pelokia. Semoga apa yang dia sampaikan ya Bapa adalah berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau pakai dia lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kami juga hati sebagai tanah yang subur ya Tuhan. Agar apa yang disiram sebentar ya Tuhan, dibagikan ya Bapa, akan tumbuh subur dan menjadi buah-buah yang memberkati bagi kami. Ya Bapa, berkati setiap kami juga yang sudah hadir ya Tuhan, berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati seluruh apa yang kami kerjakan ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Herman. Untuk waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bapak Budi Polugila untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom Pak. Puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali Tuhan memberi saya satu kepercayaan yang besar melalui persekutuan FSF Osaka yang boleh meminta saya untuk menyampaikan atau men-sharingkan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan kita malam hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya terlebih dahulu men-sharingkan tampilan yang ada yang sudah saya persiapkan berikut ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang kemarin kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga, begitu. Tapi saya mengajak kita untuk melihat sedikit mundur ke belakang dari peristiwa dalam masa kebangkitan yang dikerjakan oleh Kristus beberapa waktu selama kurang lebih 40 hari itu, dan di dalam peristiwa itu dicatat oleh Alkitab salah satu peristiwa yang mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan yang dengan setia melayani tentu tahu bagian firman Tuhan ini, yaitu Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang menjadi dasar perenungan kita malam hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat, membaca secara menyeluruh ya Bapak Ibu ya, terkait kebenaran firman Tuhan ini. Kita mulai dari ayat 13, Lukas 24 ayat 13 sampai 35, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 34, kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu dua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema tiada kuragu lagi. Ini tema yang luar biasa, kuat ya, judul yang sangat kuat. Namun kalau kita mau jujur dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, bukankah keraguan itu seringkali menjadi tamu yang tidak diundang? Itu masuk dalam hati kita. Saya teringat dengan sebuah kisah nyata yang membekas dalam ingatan saya sejak kecil. Kisah ini terjadi di sebuah rumah sakit, melibatkan seseorang yang saya panggil paman atau om, gitu ya. Nah, dia seorang perawat senior di salah satu bagian ruang rawat inap di rumah sakit tersebut. Nah, suatu hari ada seorang bapak yang merupakan pasien di rumah sakit tersebut dinyatakan meninggal dunia secara medis. Nah, sesuai prosedur Bapak Ibu, jenazah yang meninggal itu akan dibawa ke kamar jenazah dan didiamkan di sana selama kurang lebih 2-3 jam. Untuk memastikan kematiannya sebelum kemudian diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada keluarga. Nah, Bapak Ibu, ketika keluarga diberitahu tentang hal itu, tentang kematian Bapak ini, maka tangis mereka kemudian pecah, mengharu biru, demikian. Persiapan pemakaman pun mulai dilakukan. Nah, paman saya ini kemudian bersiap-siap menjalankan tugas terakhirnya, Bapak Ibu. Menyuntikkan cairan formalin ke dalam jasad atau jenazah ini supaya bisa disemayamkan lebih lama karena ada anggota keluarga dari mendiang almarhum yang masih butuh waktu yang lebih lama untuk bisa sampai ke rumah duka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bayangkan suasananya. Ruangan yang dingin, aroma obat-obatan yang demikian rupa, dan kesedihan yang begitu pekat mewarnai situasi hari itu. Namun saat paman saya sedang menyiapkan alat suntik untuk disuntikkan pada jenazah tersebut, tiba-tiba salah seorang dari anggota keluarga yang ikut masuk ke dalam ruang jenazah tersebut berteriak histeris. Dia bangun, Bapak tua hidup. Paman saya langsung sebagai seorang tenaga medis senior yang awalnya tenang, kemudian beliau mengira itu hanya halusinasi Bapak Ibu dari keluarga yang belum rela mengalami kehilangan orang yang dia kasihi. Tapi kemudian sebuah suara parau terdengar dari dalam peti yang sudah mereka siapkan tadi. "Saya lapar." Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu, mereka melihat sosok jenazah yang awalnya mereka anggap sudah menjadi jenazah itu tiba-tiba duduk dan melihat mereka dari dalam tepi dan meminta makan kepada mereka.
Apa yang terjadi? Semua jadi heran gitu ya. Ada yang takut, lompat, lari keluar, dan sebagainya. Bapak Ibu, ternyata setelah dicek oleh pihak medis, termasuk paman saya, ternyata dipastikan bahwa Bapak ini mengalami mati suri. Ya, mati dalam beberapa waktu, beberapa saat. Nah, pihak rumah sakit kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menyatakan Bapak ini sehat sepenuhnya. Bapak itu kemudian beberapa waktu setelah masih dirawat inap di rumah sakit tersebut diizinkan pulang ke rumah dengan pernyataan dari dokter bahwa beliau benar-benar sehat dan dapat kembali ke rumah. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian mendapat kabar bahwa ternyata Bapak ini harus kembali ke pangkuan Bapak di sorga. Beliau meninggal dunia. Ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ketika mendengar cerita ini Bapak Ibu, ya, kisah yang luar biasa ini seperti film horor namun nyata tadi, ya Bapak Ibu. Mari kita perhatikan perbedaannya Bapak Ibu. Dalam kisah tadi yang tadi Bapak itu mengalami kebangkitan, mengalami sakit yang cukup lama, dirawat dan kemudian mati, tapi kemudian beberapa waktu bangkit. Namun yang menarik kalau kita bandingkan dengan kisah Kristus yang sering kali kita dengar atau kita baca dalam Injil, Yesus yang kita sembah dan bangkit, itu benar-benar bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dosa, dan kuasa kegelapan sekali dan selamanya. Meski begitu, walaupun kebenaran ini mungkin sering kita dengar dan kita ketahui, mengapa seringkali kita menjadi ragu, seperti murid-murid di Emmaus? Mengapa kita seringkali berjalan dengan muka yang muram seolah Tuhan masih di dalam kubur? Tuhan tidak berdaulat atas kehidupan yang ada dalam hidup kita. Malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi dari Lukas 24, kita akan belajar bersama-sama kembali. Ada 3 kebenaran penting yang akan kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kisah kebangkitan Kristus itu mengubah kehidupan kedua murid yang berjalan ke Emmaus ini dari ketakutan menjadi keberanian, penuh pengharapan, dari keraguan menjadi keyakinan yang teguh di dalam Kristus yang bangkit. Mari kita buka hati kita lihat apa yang terjadi dengan murid yang di Emmaus ini. Kita tadi sudah baca Bapak Ibu, kisahkan ada 2 orang murid, salah satunya bernama Kleopas. Mereka berjalan menjauh dari kota Yerusalem yang menjadi base camp mereka semula. Tempat di mana mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka bersama-sama dengan murid lainnya ada di dalam rumah untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Secara khusus pasca kematian Yesus, di mana banyak dari mereka yang kemudian mulai meragukan dan dirundung ketakutan dengan apa yang dialami oleh sang guru mereka dan Tuhan mereka. Ya, yang mereka tadi sebut dalam teks kita, mereka sebut sebagai nabi, begitu ya. Yang hanya mereka kenali sebagai nabi. Dikisahkan ada 2 orang murid, salah satunya bernama Kleopas. Mereka berjalan menjauh dari Yerusalem, base camp mereka menuju ke Emmaus. Nah, jarak yang dicatat di situ ada kurang lebih 7 mil atau kurang lebih 11 kilometer. Dengan berjalan kaki, kalau dihitung Bapak Ibu, itu kurang lebih 2-3 jam perjalanan yang harus mereka tempuh untuk sampai dari kota Yerusalem ke kota Emmaus, ke desa yang namanya Emmaus. Sepanjang jalan Bapak Ibu, Alkitab secara khusus Lukas 24 ini mencatat adanya percakapan yang terjalin di antara mereka. Mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, kata bertukar pikiran itu menyiratkan adanya bukan sekedar diskusi ringan, tapi ada perdebatan yang intens. Perdebatan yang begitu serius dan kuat terjadi di antara mereka. Dan perdebatan itu diwarnai juga dengan kebingungan yang mendalam. Seperti yang diungkapkan ketika mereka bercerita pada Yesus yang kemudian hadir. Sebagaimana yang dicatat dan kita baca tadi.
Dalam ayat 17 dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka tahu cerita kubur kosong, mereka tahu laporan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu pada pagi-pagi itu, tetapi kemudian mereka menjadi tidak percaya. Mereka ragu. Mereka mengatakan, Simon yang juga kemudian menyusul perempuan-perempuan itu pergi ke sana, tidak melihat sosok jenazah dari Yesus Kristus. Dan juga tidak melihat sosok Yesus yang bangkit. Sehingga mereka meragukan apa ya berita yang disampaikan oleh para wanita tadi. Termasuk juga mereka lupa apa yang dicatat dan dijelaskan Yesus berulang-ulang menurut catatan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, disinilah keindahan Tuhan kita. Ayat 15 mengatakan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ketika mereka dalam keraguan, ayat 15 dikatakan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, pelajaran bagi kita sekalian pada malam hari ini adalah Tuhan tidak menunggu kita menjadi suci secara penuh. Dalam pengertian suci, dalam tanda petik, tidak memiliki kekurangan atau kelemahan di dalam diri kita. Atau menjadi orang yang paling percaya, baru kemudian Tuhan mau mendekat, berjalan bersama dengan kita. Tidak. Ia justru hadir, dia justru datang menghampiri kedua muridnya ini, termasuk kita, ketika kita sedang berada di titik terendah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saat kita sedang bingung, bahkan saat kita sedang meragukan kebenarannya tentang siapa dia sesungguhnya dalam hidup kita. Oleh karena tekanan-tekanan hidup dan lain sebagainya yang kita alami dalam hidup kita. Seorang teolog besar bernama C.S. Lewis pernah berkata demikian. Dia pernah berjuang dengan keraguan yang hebat setelah istrinya meninggal oleh karena digerogoti kanker. Dan di dalam pergumulan yang berat itu, menyaksikan kematian istrinya yang lebih dahulu dijalani dengan penderitaan yang lumayan panjang itu. Dia kemudian sempat berada dalam keraguan yang hebat juga. Dan kemudian setelah dia kembali mengalami anugerah Tuhan di mana imannya diteguhkan, dia menulis sebuah buku yang berjudul A Grief Observed. Sebuah duka yang diamati. Dan di dalam pergumulan akan duka yang dia alami itu dan pertanyaan seputar di mana Tuhan di tengah penderitaan yang dialami orang ia kasihi. Di sana dikatakan, dia kemudian menyimpulkan demikian. Tuhan sebenarnya tidak pernah jauh. Seringkali saat kita merasa pintunya tertutup rapat, sebenarnya Tuhan sedang menopang kita dari belakang agar kita tidak jatuh tersungkur. Bapak Ibu, kebenaran ini dikuatkan dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jika hari ini Bapak Ibu dan saya merasa sedang berjalan sendirian di jalan Emmaus kehidupan kita, ingatlah kebenaran ini bahwa Kristus sudah bersama dengan kita. Di sisi kita, di samping kita. Bahkan sebelum Bapak, Ibu, dan saya menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Bukankah dia yang berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bukankah ia yang kemudian bergelar Immanuel, Allah beserta kita. Dan karena itu mari kita kembali dikuatkan, diteguhkan melalui pengharapan ini. Bapak Ibu, kebenaran kedua, lalu bagaimana Yesus menangani keraguan dari kedua murid ini? Apakah kemudian Yesus langsung mengambil langkah yang pintas dengan memperkenalkan diri? Loh, kamu nggak kenal saya, tak? Saya ini Kristus. Tidak demikian. Apakah kemudian Yesus menunjukkan mujizat yang besar, yang spektakuler, seperti membangkitkan orang mati dan lain sebagainya? Tidak, Bapak Ibu. Menariknya, Yesus tidak langsung membuka identitas dirinya dengan cara yang spektakuler, melainkan ia justru membawa murid-muridnya ini kembali ke dasar yang paling kokoh. Apakah itu, Bapak Ibu? Yesus membawa murid-muridnya kembali
kepada kebenaran firman Tuhan, kitab suci. Dalam ayat 27 dikatakan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia, tentang Kristus, tentang kedatangannya yang pertama, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya dalam seluruh catatan kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa hingga catatan nubuat-nubuat para nabi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejarah mencatat seorang pria bernama Lee Strobel. Ini fotonya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya atau bahkan mungkin tahu kisahnya. Dia adalah seorang jurnalis hukum ternama dari sebuah media massa, media cetak yang ada di kota Chicago yang ternama namanya Chicago Tribune. Nah, sebagai seorang penulis, jurnalis hukum, dia juga adalah seorang ateis yang sangat mengandalkan logikanya. Ia menganggap bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah sebuah berita bohong. Selama hampir kurang lebih 2 tahun, ia menggunakan segala kemampuan investigasinya untuk kemudian memeriksa bukti-bukti sejarah dan catatan-catatan nubuat para nabi yang tercatat di dalam Alkitab. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Kemudian Strobel menemukan bahwa nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias yang harus menderita dan bangkit itu begitu detailnya dan akurat. Sehingga secara statistik mustahil jika catatan-catatan itu serta bukti-buktinya itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Strobel akhirnya menyerah pada kebenaran yang ditemukannya dan kemudian ia menulis di dalam buku yang dikasih judul The Case for Christ, yang kemudian buku ini kemudian juga dibuatkan sebuah film. Dan kalau Bapak Ibu mau beli buku ini sudah ada juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Saat Malang, penerbit Saat Malang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia menulis di sana dibutuhkan lebih banyak iman untuk tetap menjadi seorang ateis daripada menjadi orang percaya setelah melihat bukti-bukti sejarah Alkitab. Dengan kata lain, Strobel mau katakan setelah melakukan semua pencarian itu untuk membuktikan bahwa sebenarnya kebenaran firman tentang kebangkitan Kristus adalah sebuah cerita omong kosong, ternyata dia menemukan bahwa lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa apa yang dicatat Alkitab adalah benar-benar kebenaran yang sejati. Dan itu tidak mungkin ditolak oleh dirinya lagi. Dan karena itu Bapak Ibu, pada saat itu juga lah dia kemudian menyerah, membuka hatinya dan mengalami kasih Kristus dalam hidupnya. Dia menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, apa yang ditemukan oleh Strobel ini? Ini sejalan dengan apa yang ditulis dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Strobel tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi Strobel kemudian mencari kebenaran firman Tuhan itu. Apakah benar apa yang disampaikan dan dicatat oleh Alkitab? Dan oleh anugerah Allah, Tuhan menyingkapkan kebenaran itu yang membuka pikiran Strobel yang tertutup oleh ketidakpercayaannya sebelumnya. Bapak Ibu, pesan bagi kita hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, jika iman kita sedang dalam keadaan goyah, jangan hanya mengandalkan perasaan kita. Karena perasaan itu labil, perasaan itu mudah berubah. Perasaan bisa berubah karena cuaca. Ya buktinya kalau kita cuaca panas dikit, kita udah mulai ngomel-ngomel ya Bapak Ibu ya. Atau hujan terlalu sering, kita juga, ibu-ibu juga mulai ngomel-ngomel, wah ini jemuran nggak kering-kering, dan sebagainya. Ya. Nah, karena saldo di bank yang berkurang, atau karena kesehatan yang terganggu, oleh karena relasi yang tidak harmonis, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Karena itu penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan.
Firman itulah yang memberikan hati murid-murid di Emmaus itu kemudian kembali berkobar-kobar. Dan saya percaya bahwa kebenaran yang sama yang juga akan mengobarkan kembali hati kita untuk percaya kepada Kristus yang bangkit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hati murid-murid tadi mulai hangat oleh firman Tuhan. Mata mereka mulai benar-benar terbuka melalui kebenaran yang mereka dengar. Tetapi kemudian mereka lebih lagi memahami dan mengenali siapa yang ada bersama-sama dengan mereka saat itu ketika mereka menjalin persekutuan di antara mereka dan juga dengan Kristus. Ketika mereka sampai di tujuan, kita melihat Bapak Ibu, Yesus berpura-pura hendak melanjutkan perjalanan. Seakan-akan Yesus berpura-pura hendak melanjutkan perjalanan, ya. Karena hari semakin gelap, di sana dicatat di dalam teks yang kita baca tadi, Yesus mau melanjutkan perjalanan. Tetapi kemudian kedua muridnya ini menahannya, mencegahnya, dan mengajak dia untuk singgah dan menginap bersama-sama dengan mereka. Di dalam ayat 29 hal ini dicatat, tinggallah bersama-sama dengan kami. Saat mereka sedang duduk makan pada saat itu, Yesus kemudian mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur, dan kemudian memberikannya kepada mereka. Ayat 30-31. Di saat itulah baru mata mereka mulai terbuka. Saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini juga kembali diingatkan bagaimana peristiwa memecah-mecahkan roti itu kemudian bisa mencelikkan mata hati daripada murid-muridnya secara lebih terang benderang lagi. Kita ingat bahwa peristiwa ini terjadi bahkan sebelum dialami oleh kedua murid-muridnya di Emmaus. Peristiwa ini terjadi di mana Bapak Ibu? Perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir sebelum Yesus kemudian bergumul di Getsemani, ditangkap di Getsemani, dan kemudian mengalami pengadilan yang tidak adil, penganiayaan sampai ke salib dan mati, bangkit, dan kemudian menyatakan kebangkitan kepada murid-muridnya. Peristiwa inilah yang kembali diingat oleh murid-muridnya. Mengapa saat pemecahan roti, Bapak Ibu? Karena disitulah terjadi persekutuan, relasi yang intim antara murid-murid ini dengan Kristus yang bangkit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, N.T. Wright, seorang teolog dan sarjana Alkitab, berkata demikian, mengapa perjamuan itu penting dalam catatan orang Yahudi atau orang Ibrani? Karena bagi orang Yahudi, memecah roti bersama itu merupakan lambang atau pertanda penerimaan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Keraguan seringkali tidak hilang hanya dengan debat teologi. Saya pribadi yang suka belajar, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang juga suka belajar, saya yakin rata-rata hamba Tuhan pasti suka belajar, dan saya yakin juga ada yang mungkin suka nonton debat-debat yang ada di YouTube dan mungkin medsos yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi perdebatan teologi itu tidak akan menghilangkan keraguan secara langsung dalam hati orang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Melainkan perdebatan, keraguan itu menjadi hilang saat kita duduk diam dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Oleh karena itu jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Sebagaimana yang Ibrani 10 ayat 25 katakan. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah sebagaimana yang dilakukan beberapa orang dari antara kamu. Di dalam gereja, di dalam sakramen yang kita terima baptisan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta perjamuan yang seringkali dilakukan di gereja kita masing-masing, dan di dalam kelompok kecil, di mana kita bertumbuh menjadi murid-murid Kristus, kita seringkali melihat, tanda petik, Yesus lebih jelas melalui kesaksian dan persekutuan yang terjalin antara saudara seiman.
Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah difirmankan Tuhan di dalam ayat 31 dari bagian yang kita baca tadi, begitu murid-murid mengenali Yesus Kristus, Yesus lenyap dari pandangan mereka. Tapi perhatikan dampaknya dalam hidup kedua murid ini tadi. Yang awalnya mukanya muram, yang awalnya berdebat karena keraguan, berpikir bahwa kenapa Mesias yang seharusnya kami harapkan menjadi leader yang akan memerdekakan Israel secara politik ini kemudian harus mati. Tapi kemudian mereka menemukan kebenaran bahwa Yesus bukan Mesias politik yang ada dalam benak kebanyakan orang Yahudi hari itu dan juga diri mereka. Mereka menemukan kebenaran yang sejati bahwa Yesus yang mereka ikuti selama itu sebagai murid-muridnya adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sekalipun pada ayat 31 dicatat bahwa Yesus kemudian lenyap dari pandangan mereka, tapi dampak yang mereka alami, keraguan, ketakutan itu disingkirkan. Kemuraman dari hati mereka itu disingkirkan oleh Kristus. Meskipun hari sudah malam dan jalanan berbahaya, kita bisa lihat di ayat 33, mereka segera bangkit dan berlari kembali ke Yerusalem. Di mana di sana, kalau kita baca sampai ayat yang terakhir tadi, kita menemukan mereka berusaha menceritakan apa yang mereka alami dan berusaha meyakinkan teman-teman mereka yang juga pernah mengalami penampakan dari Kristus yang bangkit. Kehadiran Kristus yang bangkit dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keyakinan telah menggantikan keraguan dalam hati murid-murid ini. Kepastian telah menghancurkan ketakutan yang ada dalam diri mereka. Karena itu, mari kita pegang 3 kebenaran firman Tuhan hari ini. Pertama, percayalah bahwa Allah itu peduli dengan diri kita. Ia tidak menghakimi keraguan yang muncul dalam hati kita oleh karena berbagai hal yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi Ia mau menghampiri kita dan kembali meyakinkan kita, meneguhkan iman kita kepadanya. Bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan yang kedua, berakarlah pada firman Tuhan. Jangan biarkan Alkitab kita menjadi debu, menjadi buku yang berdebu di rumah. Mari baca kembali itu. Mungkin hari ini kita berkata, oh saya nggak baca lagi Alkitab dalam bentuk cetak. Tapi mungkin kita punya Alkitab elektronik di HP. Seberapa sering kita buka Alkitab elektronik itu untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya ketika kita mendapatkan jadwal pelayanan menyampaikan firman Tuhan, tetapi dalam kehidupan dan relasi persekutuan kita dengan Tuhan, seperti yang terjalin Kristus dengan murid-muridnya tadi. Nah, karena itu mari kita buka aplikasi Alkitab itu, kita gali kebenaran firman Tuhan yang ada, untuk memperkokoh dasar iman kita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, carilah persekutuan yang ada. Undanglah Yesus tinggal dalam hati kita dan dalam persekutuan kita dengan sesama kita. Saya bersyukur malam hari ini saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa di dalam Tuhan, ya, yang dengan setia bersekutu, dan saya boleh diundang bukan saja untuk melayani, tetapi juga untuk boleh mengambil bagian dalam persekutuan dengan saudara seiman yang ada di FSF Osaka ini. Dan kiranya persekutuan ini tidak hanya terjalin hari ini, tetapi terus di dalam kesempatan-kesempatan yang ada di depan antara kita sekalian. Jangan biarkan langkah hidup kita terhenti di Emmaus. Kembalilah ke Yerusalem, kembalilah ke tengah dunia sebagai saksi Kristus yang berani. Katakan kepada masalah kita, katakan kepada ketakutan kita, tiada aku ragu lagi, karena Yesus hidup dan berjalan bersama-sama dengan setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri perenungan kita ini dengan doa.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kepada kami bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya adalah kebangkitan yang sekali dan seterusnya. Dan bahkan bukan hanya dia bangkit, tetapi dia telah naik ke surga, menjadi raja di atas segala raja, yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan di dalam keberadaan dirinya di surga sana. Dia tidak hanya menjadi raja yang mengontrol segala kehidupan dan segala apa yang ada yang diciptakannya, tetapi dia juga mendoakan kami, memberkati kami, menjadi imam besar agung kami yang sungguh terus menyertai kami di dalam kehidupan kami di tengah dunia sebagai saksi-saksi. Karena itu Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran yang telah menyingkirkan keraguan yang ada dalam hati kami. Biarkan kebenaran ini yang terus Tuhan kobarkan dalam diri kami, sehingga di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, apapun pergumulan, apapun tantangan yang Engkau izinkan kami alami, kami boleh tetap setia menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang dengan setia bersaksi bagi Kristus yang bangkit dan menang itu. Sehingga banyak jiwa boleh dibawa datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan dan syukur kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami, ya Roh Kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Pendeta Doni. Ya, terima kasih Pak